Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Do Hyun, yaitu si pemuda terkuat tak terkalahkan. Langsung saja, ikan sepat dimakan belut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Liga Murim di sana dan Bibi pun bergumam, dia membantu kami yang langsung menghilang seperti angin. Kita pasti kehilangan kepercayaan kita pada baik Do Hyun. Gimana ini? Siapa sangka manusia biasa sekuat itu? Sambil terlihat ia yang termenung di sana, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kereta-kereta dari klinik Siang yang parkir, dan ketua di sana pun berkata, beritahu semua orang untuk tetap diam tentang apa yang terjadi hari ini. Dan si kumis pun terkejut dan berkata, apa? Untuk apa ketua? Dan di sana ketua pun berkata lagi, kurasa orang itu suka tetap rendah hati. Lalu mereka berdua pun dikejutkan dengan suara orang yang datang dan berkata, siapa yang kalian bicarakan? Orang yang menyerang tempat ini ternyata itu adalah dokter pria. Dan di sana Pak Toa pun berkata, oh ketua klinik Xiangsu, orang-orang kami diselamatkan berkatmu. Lalu dokter pria pun berkata, kami ingin membantu sedikit dengan apa yang terjadi. Lalu ketua pun berkata lagi, baiklah, sambil ia melirik dan berkata lagi, apa? Aku dalam masalah. Ternyata itu adalah Shin Yumi bersama orang yang di depannya. Dan orang di depan Shin Yumi pun berkata, Dokter Shin Yumi, untuk apa kau datang ke sini? Lalu Shin Yumi pun menjawab, aku tidur di tempat Heyeon tadi malam, jadi aku ikut dengannya. Tapi mengapa orang-orang ini di bagian ini? Sambil terlihat beberapa orang yang tergeletak di depannya, dan orang di depan itu pun berkata, mereka adalah penyusup, jadi tidak perlu melihat mereka. Lalu dari belakang kakek ketua pun berkata, ya ampun Shin Yumi. Dan Shin Yumi pun menyapanya, dan kakek pun berkata, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Jika aku tahu kamu akan datang, ayo masuk ke dalam. Dan di sana Yumi pun berkata, aku ingin mengobati mereka yang terluka. Lalu kakek ketua pun menjawab, baiklah, apa yang akan kau lakukan? Pergi bantu Shin Yumi, sambil ia memerintah anak buahnya. Dan di sana dokter pria itu pun menatap Shin Yumi dan bergumam, sepertinya baik Do Hyun menyelamatkan mereka dari bahaya. Lalu terlihat Ahri yang datang dan berkata, kamu di sini Dokter Shin Yumi, kami hidup berkat Baik Do, terima kasih ya. Dan di sana Shin Yumi pun berkata, jangan panggil dia Baik Do. Lalu di sisi Ahri, ia pun malu-malu dan berkata, itu adalah nama yang menarik, jadi aku tidak bisa menahannya. Tapi apa artinya? Dan di sana Yumi pun menjawab, baiklah, artinya tidak ada. Sambil ia acuh-acuh di sana. Padahal itu adalah panggilan sayang dari Shin Yumi oleh Do Hyun ya Mo. Lalu Shin Yumi pun berkata, benar, itu semua berkat Do Hyun kan? Apakah Do Hyun melakukan ini pada mereka kan? Di mana dia? Apakah dia di dalam? Tidak mungkin, dia tidak terluka kan? Sambil terlihat Ahri di sana yang terdiam, dan ia pun bergumam, Baik Do terluka, tapi bagaimana caranya? Apakah dia tidak menyadari keahliannya? Dan di sana Ahri pun menunjuk sambil berkata, masih ada yang lain, jadi kita pergi untuk menangkap bajingan itu. Lalu dari belakang si junior pun berkata, Ahri, apakah kamu baik-baik saja? Oh, darah ini, apakah ini luka dalam? Sambil ia melihat ke arah Ahri, dan ia pun berkata lagi, kenapa kamu bertarung dengan tubuh yang terluka? Cepat dan dapatkan perawatan. Sambil terlihat junior yang khawatir dengan Ahri. Lalu Ahri pun berkata, Dokter Shin Yumi akan melakukannya, makanya aku keluar. Sambil Shin Yumi pun menatap mereka berdua. Lalu tiba-tiba tangan Ahri pun diperiksa oleh Shin Yumi sambil berkata, mari kita lihat. Dan si junior pun berkata, seberapa buruk? Jangan bilang padaku kalau ia luka dalam. Sambil terlihat dari samping seseorang yang berkata, apa? Yumi? Dan ia pun bergumam, haruskah aku bersembunyi? Ternyata itu adalah Kwon, dan ia pun langsung pergi dari sana dan bergumam, tidak, dia melihat aku terakhir kali, tetapi sepertinya tidak mengenaliku, aku hanya akan berjalan cepat. Sambil terlihat Yumi yang menghela napas, dan ia pun berkata, cedera seserius ini. Tapi tiba-tiba junior pun langsung merangkul Ahri dengan khawatir sambil berkata, Ahri jangan mati. Dan Ahri pun berkata, lepaskan aku tolol. Sambil ia malu-malu dilihat Shin Yumi, dan Shin Yumi pun berkata, kenapa dia bisa mati? Aku baru saja akan mengatakan bahwa itu akan sangat menyakitkan, tapi kamu memiliki ki yang hebat sehingga akan sembuh sepenuhnya. Tidak akan ada efek setelahnya jika kau tidak memaksakan diri.
Sambil terlihat di sana Junior yang merangkul Ahri dipandangi oleh kakek dari Ahri, dan di sana Junior pun berkata, Ahri, lenganku itu akan retak. Dan Ahri pun berkata, kalau begitu aku akan menghancurkannya, sambil ia takut kepada kakeknya itu. Dan Shin Yumi pun berkata, santai, di mana Dohyun sekarang? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bangunan di sana, dan seseorang pun berkata penyusup yang tersisa sedang dikejar dan ditangkap oleh Liga Murim. Ternyata itu adalah Kwon bersama Bibi, dan Bibi pun berkata, jika itu kamu, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya, tapi mereka adalah penjaga elit Blood Horse. Dan Kwon pun berkata, apakah itu untuk mendapatkan obat roh? Lalu Bibi pun menjawab, iya, itu benar sekali. Dan Kwon pun berkata, apa yang terjadi dengan pendekar pedang berdarah Jang Mokwon? Apakah dia hidup? Lalu Bibi pun menjawab, kita menangkap dan menyembunyikannya dengan baik. Lalu Kwon pun berkata, pendekar pedang berdarah itu bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh kuil ginseng kan? Siapa yang membantumu? Dan Bibi pun berkata, maaf, aku belum bisa memberitahumu. Lalu Kwon pun berkata, itu Baek Dohyun kan? Di sana Bibi pun terkejut dan ia pun berkata, bagaimana kau tahu itu? Lalu Kwon pun berkata, aku melihat Shin Yumi di sini. Sambil ia pun bergumam, Baek Dohyun menangkap master surgawi lainnya, mencurigakan bahwa dia tinggal bersama Yumi dan bahkan menangkap master surgawi. Apa tujuannya? Lalu kita diperlihatkan di tempat lainnya. Di sana seseorang pun berteriak, di sana, tangkap dia. Ternyata itu adalah seseorang yang menyusup ke dalam rumah warga, dan di sisi warga itu pun berkata, siapa kamu? Sambil ia mengacungkan pedangnya, dan orang itu pun mendekati sambil berkata, kamu akan hidup jika kau tidak melihatku. Kenapa kamu berteriak? Aku akan membunuhmu. Sambil terlihat warga itu yang gemetaran, dan di sana tiba-tiba terdapat Dohyun yang berada di depan orang yang akan membunuh warga itu. Dan tiba-tiba bajingan itu pun dipukul oleh Dohyun sambil berkata, kurasa kamu bajingan itu ketika aku mendengarmu bertanya siapa aku. Sambil terlihat bajingan itu yang terlempar menabrak tembok hingga ia pun pingsan di sana. Dan Dohyun pun berkata, aku tidak merusak itu dengan sengaja. Kalau begitu bolehkah aku pergi sekarang? Dan orang itu pun berkata, tidak apa-apa, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Lalu dengan cepat Dohyun pun melompat pergi dan berkata, kamu adalah orang yang baik hati, jangan beritahu siapapun tentang ini. Dan orang itu pun terdiam dan berkata, iya tuan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat wanita bersama anak kecil di sana yang mengacungkan pisau, dan ternyata dari depannya ada bajingan yang berkata, aku bilang aku akan membunuhmu jika kau membuat suara. Tapi tiba-tiba orang itu pun dipukul dari belakang. Ternyata itu adalah Dohyun yang memukulnya. Dan Dohyun pun berkata, itu juga bukan orang ini. Berapa kali aku melakukan ini? Seberapa jauh dia berlari? Sambil ia mencari ketua tangan kanan dari Blood Horse kemarin. Dan di sana Dohyun pun berkata, maaf, aku bukan tuan. Dan di sana anak kecil itu pun berkata, itu paman. Dan Dohyun pun berkata, apakah kau mengenalku? Kau terlihat akrab. Dan bocil itu pun berkata lagi, kau memberiku kimbap untuk dimakan di pegunungan. Ternyata itu adalah putri dari anak buah Kwon. Dan di sana Dohyun pun berkata, oh itu kamu, aku marah ketika kamu tidak memakannya kan, hehe. Lalu bocil itu pun berkata, maaf, terima kasih sudah membantu kami. Lalu Dohyun pun memberinya uang dan berkata, aku kecewa dengan kimbap yang dibuat Yumi kemarin, jadi belilah sate ayam dengan ini dengan sangat lezat. Dan di sana bocil itu pun senang. Dan Dohyun pun pergi lagi sambil berkata, aku sibuk, jadi aku harus pergi sekarang. Lalu di sisi ibu bocil itu pun berkata, bagaimana kau mengenalnya? Apakah kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Dan bocil itu pun menjawab, ibu pasti mengenalinya juga, dia adalah pacar dari Dr. Shin Yumi. Dan di sana ibunya pun terkejut dan berkata, apa? Dr. Shin Yumi punya pacar? Dia membantu kita lagi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kafe di sana, dan ternyata terdapat ketua dari tangan kanan Blood Horse di sana. Ia pun berkata, semuanya berantakan sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Seperti yang diharapkan, kembali ke Blood Horse adalah. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut dan ia pun berkata, siapa kamu?
Ternyata terdapat 2 orang yang membawa pedang dan ia pun berkata, "Apa Anda manajer cabang?" Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka semua yang keluar dari tempat itu. Dan di sana ketua pun berkata, "Ikuti aku sekarang juga, mari kita kembali bersama." Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan seseorang yang berkata, "Tolong selamatkan aku." Wah, ternyata itu adalah Dohyun. Dan ia pun berkata, "Aku akhirnya menemukanmu bajingan. Tapi apa yang kamu lakukan di toko ini? Kalau dipikir-pikir kamu terlihat akrab, terutama pakaianmu." Dan di sana ketua itu pun membayangkan saat ia memarahi Dohyun dan ia pun bergumam, dia lagi." Dan Dohyun pun berkata, "Aku ingat sekarang, kamu adalah pemilik restoran sup nasi yang mengejekku kan? Hahaha, aku berharap kamu adalah orang jahat. Itu bagus." Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya terdapat beberapa orang yang tergeletak di depan Dohyun bersama Yumi. Dan Dohyun pun berkata, "Aku benar-benar lupa tentang mereka. Aku seharusnya membawa mereka keluar." Lalu Dohyun bersama Yumi pun terkejut karena seseorang dari belakang pun berkata, "Dokter Shin Yumi." Lalu Shin Yumi pun berkata, "Oh, kalian lebih datang awal hari ini. Klinik masih belum buka." Dan orang itu pun berkata, "Kami datang ke sini untuk memeriksa apakah kamu baik-baik saja karena sesuatu terjadi tadi malam." "Siapa orang-orang ini?" Sambil mereka melihat orang yang tergeletak itu. Dan Shin Yumi pun berkata, "Mereka masuk ke rumah kami tadi malam. Tolong lakukan sesuatu tentang mereka." Dan di sana Dohyun pun berkata, "Alangkah baiknya jika kita juga menerima biaya perbaikan rumah kan. Rumah kami sedikit rusak karena bajingan ini." Dan di sana gadis prajurit itu pun berkata, "Ya, kami akan melihat apakah ada hadiah untuk kalian. Apakah bajingan ini ditangkap oleh Baekdo?" Dan di sana Dohyun pun berkata, "Kenapa semua orang memanggilku Baekdo? Apakah kamu tahu apa artinya?" Lalu gadis prajurit itu pun berkata, "Aku tidak tahu. Apakah kamu?" Dan Dohyun pun berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku pasti akan mencari tahu apa artinya." Sambil terlihat Shin Yumi di sana yang terdiam dan ia pun berkata, "Itu memiliki arti yang baik sehingga kalian tidak perlu tahu." Dan di sisi Dohyun ia pun berkata, "Jika itu memiliki arti yang baik, mengapa kamu tidak memberitahuku?" Dan Shin Yumi pun berkata, tidak perlu." Dan di sana Dohyun pun berkata lagi, "Kenapa kamu mundur?" Lalu tiba-tiba Shin Yumi pun memalingkan tubuhnya sambil berkata, "Aku begadang semalaman untuk merawat pasien jadi aku lelah. Aku akan tidur siang." Sambil ia meninggalkan Dohyun di sana dan ia pun masuk ke dalam kamar. Lalu terlihat ia yang deg-degan di balik pintu itu. Di sana ia pun berkata, Aku menggali kuburanku sendiri. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan memanggilnya Baekdo di depan orang lain." Waduh, Mok, Baekdo adalah panggilan sayang dari Yumi ya, Mok. Lalu beberapa saat kemudian di siang harinya terlihat Shin Yumi yang sedang tertidur di sana dan Dohyun pun sedang layah-layah juga sambil berkata, "Apakah aku menangkap mereka semua?" Manajer cabang mereka juga mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa Yumi. Aku bekerja keras tapi tidak ada yang tersisa untukku. Lalu tiba-tiba seseorang wanita pun datang dan berkata, "Halo, aku di sini untuk membeli obat herbal." Dan di sana Dohyun pun segera menolak orang itu sambil berkata, "Kamu akan membangunkannya. Kita sedang beristirahat hari ini, jadi pergilah ke klinik Seongsu." Dan di sana orang itu pun terkejut dan berkata, Apa? Kenapa aku diusir?" Sambil terlihat pintu dari klinik Shin Yumi yang ditutup. Dan Dohyun pun berkata, "Aku bekerja keras tetapi tidak menghasilkan uang. Semua karena pemilik bar itu." Bar itu? Sambil ia terkejut di sana. "Aku telah memusnahkan semua orang di cabang rahasia Bloodhorse. Jadi itu berarti bar tidak memiliki pemilik sekarang. Haruskah aku pergi mencari sesuatu untuk dimakan? Ayah, ada sesuatu yang tersisa." Sambil ia membuka gerbang dari klinik Shin Yumi itu. Tapi tiba-tiba Dohyun pun terdiam dan ia pun balik lagi dan berkata, "Aku akan menyombongkannya saat Yumi bangun."
Sambil ia berjalan masuk ke arah rumahnya lagi, dan di sana tiba-tiba Shin Yumi pun berkata, sudah waktunya. Apakah ada pasien saat aku tidur? Dan di sana Do Hyun pun berkata, tidak ada siapa-siapa. Apakah kamu lapar? Ayo makan makanan gratis. Dan di sana Yumi pun berkata, gratis di mana? Lalu Do Hyun pun menjawab, bajingan yang masuk ke rumah kita memiliki bar di depan Liga Murim. Lalu Shin Yumi pun bertanya, lalu ada apa dengan itu? Dan Do Hyun pun berkata, mereka menjual sup nasi dan mungkin ada lebih banyak makanan di sana. Jadi mari kita campur dan makan di sana. Lalu Shin Yumi pun berkata, bisakah kita makan di sana? Lalu Do Hyun pun menjawab, mereka adalah orang jahat yang masuk tanpa izin ke rumah kita. Kita tidak hanya dapat memiliki makanan di sana, tapi juga bar itu sendiri. Dan di sana Yumi pun tersenyum juga dan berkata, seperti kereta dan rempah-rempah kemarin. Bar orang jahat itu adalah piala. Sambil ia tersenyum di sana, lalu Do Hyun pun berkata, kamu belajar dengan cepat dan itu bagus. Ayo pergi dan dapatkan piala kita. Sambil mereka akan menuju ke bar orang itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gelap gulita di sana, dan ternyata ada ketua dari tangan kanan Blood Horse di sana, dan ia pun berkata, apa ini? Siapa yang melakukan ini? Lepaskan. Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Sambil terlihat ia diikat di sana dengan mata yang ditutup juga. Dan di sana ia pun bergumam, aku tidak percaya, cukup sulit untuk hidup di semua tempat, tapi mereka masih belum puas. Tolong aku, tolong aku. Aku hanya seorang pria baik yang menjalankan bar kecil di depan Liga Murim. Dan ia pun mendengar seseorang yang berkata, menjalankan bar hanyalah pekerjaan sampingan. Pekerjaan utamamu adalah menjadi bawahan Blood Horse. Dan di sana ketua tangan kanan itu pun berkata, bagaimana kamu tahu? Dan orang itu pun berkata, kita tidak akan membunuhmu jika kamu menjawab dengan benar. Dan ketua itu pun berkata, tapi lepaskan aku. Dan orang itu pun berkata lagi, aku sudah hidup lama. Apakah ini permintaan terakhirmu? Sambil terlihat di sana ketua itu yang ketakutan, dan ia pun berkata, bisnis selesai dan bisnis. Lalu orang itu pun berkata lagi, apakah kamu mungkin melupakan ingatanmu? Saat kau berbohong, aku akan memenggal kepalamu tanpa penundaan. Meong Chulwal. Dan di sana ketua itu pun ketakutan dan berkata, itu sambil ia ditodong oleh pedang. Dan ia pun bergumam, mereka bahkan tahu siapa namaku. Siapa mereka? Berapa banyak yang mereka ketahui tentang aku? Tidak mungkin mereka punya rencana tanpa mengetahui apa-apa. Aku tidak bisa menyerah begitu saja seperti ini. Aku harus mencoba untuk bernegosiasi dengan mereka. Dan ia pun berkata, aku dapat menemukan seseorang yang dapat memproduksi secara massal racun penyerang jiwa. Aku sebenarnya berencana untuk menculiknya. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu siapa orang itu. Lalu tiba-tiba suara itu pun berkata, apakah Yumi? Dan di sana ketua itu pun berkata, bagaimana kau tahu tentang Shin Yumi? Sambil terlihat ia yang ditebas dengan pedang itu dengan sangat cepat. Dan di sana ketua itu pun terlihat terdiam karena penutup matanya yang ditebas oleh pedang itu. Dan tiba-tiba matanya pun melihat ke depan. Ia pun terkejut karena di depannya adalah Kwon. Dan ia pun berkata, apalagi yang kau ketahui tentang Yumi? Dan di sana orang itu pun bergumam, Kwon Seng Ho. Lalu ia pun berkata, tidak ada apa-apa, aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Shin Yumi. Lalu terlihat anak buah dari Kwon yang bertanya, Yungnim, kita masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, jadi jangan bunuh dia. Ayolah Meong Chulwan, cepat dan beritahu kami, apakah ada hal lain yang kamu ketahui tentang Shin Yumi? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tempat lain lagi, dan di sana seseorang pun berkata, itu di sana gedung di depan. Ternyata itu adalah Do Hyun bersama Yumi yang sedang berada di depan bar. Dan di sana Yumi pun berkata, Do Hyun, apakah ini bar? Dan Do Hyun pun menjawab, ya, kenapa? Lalu ia pun akan masuk dan berkata, aku yakin di sini.
sambil terlihat beberapa orang di sana. Lalu ternyata itu adalah Kwon, dan di sana anak buahnya pun memandangi Kwon sambil bergumam. Ekspresi wajah Yunim terlihat begitu kaku. Ini pertama kalinya aku melihatnya dengan ekspresi ini. Lalu di sana Dohyun bersama Yumi yang duduk, dan Yumi pun berkata, "Selamat siang, sudah lama sekali," sambil ia memandangi anak buah Kwon dan Kwon. Dan di sana Yumi pun berkata, "Oh, tapi orang yang di sampingmu, mungkinkah kita pernah bertemu sebelumnya?" Sambil terlihat Kwon yang memalingkan wajahnya, dan ia pun bergumam, "Yumi tidak mengenaliku. Ya, aku masih remaja awal saat itu, jadi itu yang diharapkan, sungguh melegakan." Sambil ia melirik ke arah Yumi, dan ia pun bergumam lagi, "Namun bukan berarti dia tidak mengenaliku sama sekali. Aku pasti terlalu akrab dengannya. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Dan di sana Yumi pun bertanya, "Apakah karena kamu tampan sehingga aku pikir kamu akrab denganku?" Dan di sana Dohyun pun berkata, "Gak suka cowok ganteng. Cowok ganteng biasanya selingkuh." Lalu Yumi pun berkata, "Mengapa kamu mendiskriminasi pria tampan? Itu bukan sesuatu yang harus kamu katakan sekarang." Dan di sana Dohyun pun akan berdiri sambil berkata, "Aku hanya mengatakan apa yang seharusnya." Tapi tiba-tiba terdapat seseorang yang datang dari pintu sana dan berkata, "Yumi, ku dengar kau ada di sini, jadi aku lari. Apa yang kamu makan tanpa aku?" Ternyata itu adalah Yeon, dan di sana ia pun berkata, "Wow, Sengho Opa," sambil ia akan merangkul seseorang di sana. Dan anak buah Kwon pun berkata, Wah, Nona Yeon, apa yang kamu lakukan di sini?" Lalu Heyeon pun berkata, "Paman Seoksu juga ada di sini. Aku datang untuk Yumi. Kita akan hangout dan makan malam bersama." Lalu di sisi anak buah Kwon ia pun berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku setahun lebih muda dari Hyungmin?" Dan di sana ia pun melambek ke arah Kwon sambil berkata, "Makan malam bersama kami juga, Seong Opa." Lalu ia pun menoleh sambil berkata, "Apa aku akan membiarkan Paman Seoksu pergi bersama kami juga?" Lalu anak buah Kwon itu pun marah dan berkata, "Aku bukan paman, dan kenapa kau menambahiku dengan nama paman terus?" Dan di sana Junior pun berkata, Tenanglah paman." Lalu beberapa saat kemudian terlihat mereka semua yang keluar dari bar itu, dan di sana Yumi pun berkata, "Heyeon, siapa pria tampan itu?" Sambil terlihat Dohyun yang cemburu dan emosi berkata, "Bukan pria tampan, tapi pria cantik, pria cantik, pria cantik." Lalu Yumi pun berkata, "Berhenti, aku bertanya karena dia tampak akrab denganku." Lalu Yeon pun berkata, "Bukankah kamu mengenalnya? Dia adalah pendekar pedang bayangan Kwon Sengho. Dia menggerakkan pedangnya begitu cepat, bahkan bayangannya pun tidak bisa mengejarnya. Itu sebabnya dia disebut pendekar pedang bayangan." Lalu Dohyun pun berkata, "Apa gunanya cepat? Aku lebih kuat karena aku yang terkuat di dunia ini." Lalu beberapa saat kemudian di suatu tempat terdengar seseorang yang berkata, "Yunin, karena kau melihat orang itu secara pribadi, bagaimana?" Lalu di sana ternyata adalah Kwon dan anak buahnya, dan Kwon pun berkata, "Yumi masih tidak mengenalku." Dan anak buahnya pun dari belakang berkata, "Tidak, aku sedang berbicara tentang Baek Dohyun. Apakah dia benar-benar master surgawi yang baru?" Dan Kwon pun berkata, Iya, itu mungkin. Gerakan tangan seseorang master surgawi bisa menjadi biasa dan tidak biasa. Ketika kamu pertama kali melihat gerakan mereka yang sederhana dan ringan, kamu tidak akan merasakan sesuatu yang aneh, bahkan jika mereka akan membunuhmu. Jadi, aku tahu orang seperti apa mereka. Sambil ia membayangkan seseorang master surgawi di sana, dan Kwon pun berkata, "Tapi Baek Dohyun." Dan anak buahnya pun berkata, "Apakah dia berbeda?" Lalu Kwon pun berkata, "Aku merasa dia hanya menggunakan tubuhnya tanpa berpikir. Bahkan ketika dia berjalan, keseimbangannya tidak bagus, gerakannya tidak canggih, pemborosan tenaga seperti itu. Aku juga melihat itu. Kurasa dia hanya melakukannya dengan sengaja. Baek Dohyun jelas bukan orang baik. Tapi jika kita mendasarkannya pada apa yang telah dia lakukan sejauh ini, tidak ada keraguan bahwa dia adalah master yang hebat."
Ada batasnya, bahkan jika dia mencoba menyembunyikan keahliannya, dia terlalu berbeda dari yang kukira. Aku tidak tahu lagi sekarang bahwa aku bertemu dengannya secara pribadi. Aku belum pernah melihat kasus seperti ini. Hanya siapa dia? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bar di sana dan seseorang yang berkata, sepertinya Liga Murim tahu banyak tentang bar ini. Ternyata itu adalah Dohyun Yumi bersama Yeon, dan di sana Yumi pun berkata, itu berarti kita tidak bisa makan di sini kan? Dan Dohyun pun berkata, bagaimana mereka berhasil menangkap bawahan Blood Horse? Mereka seharusnya setidaknya memberiku waktu untuk mencari uang. Dan di sana Yumi pun berkata, ayo kita beli makanan saja. Lalu Dohyun pun berkata, aku punya ide yang lebih baik. Di sana Yumi pun menjawab, apa? Daging? Dan Dohyun pun berkata, aku sangat baik dalam hal ini. Ayo ganti hadiah dari kuil ginseng dengan beli daging. Daging lagi, mok. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kakek ketua di sana yang terduduk, dan ia pun bergumam, kita tidak bisa kehilangan kepercayaan Baek Dohyun, harus membeli rumah itu apapun yang terjadi. Sambil terlihat dari belakangnya pemilik dari klinik Seongho, dan di sana ia pun berkata, maaf membuatmu menunggu. Dan kakek ketua itu pun berkata, tidak apa, aku adalah orang yang datang tanpa pemberitahuan. Lalu pemilik klinik Seongsu pun berkata, kamu sudah memiliki obat roh. Dan kakek ketua di sana pun berkata, aku benar-benar perlu memberi rumah itu. Lalu pemilik klinik Seongsu pun berkata, kurasa aku sudah menjelaskannya pada putrimu. Apakah kamu tidak mendengar tentang itu? Pikiranku tetap tidak berubah. Dan di sana kakek ketua pun berkata, apa alasan kamu tidak menjualnya? Aku melihat ke dalamnya, tapi itu hanya sebuah rumah kecil dan biasa tanpa sejarah khusus. Lalu pemilik klinik pun berkata, bahkan jika kau penasaran, jangan coba-coba untuk mengetahuinya. Itu demi kuil ginseng. Dan di sana ketua pemimpin pun berkata, terdengar seperti nasihat yang tulus. Dan pemilik klinik pun berkata, aku senang kau mengerti. Dan juga fakta bahwa akulah pemilik rumah yang sebenarnya. Hati-hati jangan sampai menyebar. Dan di sana Pak tua pemimpin pun berkata, hanya putriku yang tahu tentang itu. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya kita diperlihatkan seseorang yang menggebrak meja. Ternyata itu adalah ketua peon yang emosian, dan ia pun berkata, Bloodhorse memprovokasi Liga Murim. Mereka menantang kita untuk berperang. Ayo serang Bloodhorse dulu. Dan di sana terlihat ketua dari Liga Murim, yaitu Tuan Lee, yang berkata, tapi tetap saja kita harus menghindari perang dengan segala cara. Lalu Tuan Peon pun berkata, oh, apakah kamu mungkin takut perang? Itukah sebabnya kamu seperti ini? Apakah menurutmu kita akan kalah melawan Bloodhorse? Bagaimana laki-laki mereka berbeda dari kita? Lalu di sisi Tuan Lee, ia pun berkata, tentu kita akan menang, tapi perang tidak semua tentang menang, bukan? Dan siapa yang akan menangani pimpinan mereka? Apakah kamu akan menjadi orang yang menangani mereka, Penatua? Lalu Tuan Peon pun menjawab, ya, seharusnya bukan aku. Lalu seseorang dari samping pun berkata, kalau begitu karena ketua liga tidak ada di sini, kenapa kita tidak meminta bantuan ketua sebelumnya? Dan di sana Ketua Peon pun marah dan berkata, hentikan omong kosong, Liga Murim tidak membutuhkan orang seperti dia. Lalu orang di samping pun berkata, apakah karena kamu tidak tahu seberapa keras kepala ketua sebelumnya? Aku juga tidak setuju. Dan di sana Ketua Peon pun berkata, betul sekali itu. Lalu dari depannya seseorang pun berkata, aku mendengar ini dari sumber yang dapat dipercaya. Ketua sebelumnya telah minum obat setiap hari karena kesehatannya yang buruk. Dan di sana Ketua Peon pun berkata, oh, jadi dia tidak lagi sama seperti dulu. Jika master seperti dia minum obat, maka dia tampaknya memiliki penyakit yang serius. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan beberapa orang yang berkumpul di sana, dan seseorang pun berkata, penjaga elit Bloodhorse dimusnahkan. Dan orang di depannya pun berkata, aku juga mendengarnya. Mereka bilang itu karena seseorang master bernama Baekdo. Dan orang yang berambut putih itu pun berkata, wow, siapa Baekdo?
Lalu mereka semua pun terkejut dan berlari karena orang itu pun menyaut dan mereka pun berkata, ada apa dengan kakek tua ini? Sejak kapan kamu mendengarkan? Sambil ia menghindari kakek tua itu, dan kakek tua itu pun berkata, aku telah disebut orang tua dan sekarang bahkan kakek tua. Ada apa dengan semua hal itu? Lihat bajingan sialan ini. Perbaiki sopan santunmu dan bersambung mo.